cukup bagus ya. Nanti gua ada dua berita yang memang mau gua kasih. Good news ya, yaitu US shutdown sudah berakhir. Bad newsnya nanti kita akan bahas gitu teman-teman. Semua teman-teman ya, baik put money atau call-nya di situ semua. Lalu ada di 4150, 4140 gitu. Ini yang perlu kita perhatikan untuk hari ini. Kalau bearish targetnya mana? Di bawah 4140 ya sebenarnya ini sih. Kalau dia mau turun dia bisa turun. Oh, bisa dipecah jadi dua guys ya. Bisa dipecah jadi dua range. Halo semua, kembali lagi bersama gue Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold itu sendiri. Ya, seperti yang lo orang lihat ya di monitor kalian itu ada berita yang cukup menarik yang masih hot teman-teman ya. Ini gue juga ada share di channel Telegram mengenai beritanya teman-teman. Dan ini ada reelsnya juga ya, udah gue share ya teman-teman ya untuk infonya, update-nya lo orang bisa lihat reels atau short ya di YouTube Juna Trading ID teman-teman. Karena itu lebih cepat update-nya teman-teman ya. Itu kemudian di sini lo orang pada pasti tahu di video ini kita mau bahas apa. Kalau lo orang ada nonton dua reels tersebut teman-teman. Nah, ini adalah mengenai US shutdown yang resmi berakhir ya. Jadi kalau kita perhatikan setelah 43 hari ya US ini shutdown teman-teman ya, atau 1 bulan lebih lah gitu ya. Nah, ini akhirnya berakhir juga ya dan sudah dibuka kembali ya. Ini cukup bagus ya. Nanti gua ada dua berita yang memang mau gua kasih. Good news ya, yaitu US shutdown sudah berakhir. Bad newsnya nanti kita akan bahas gitu teman-teman. Nah, kemudian good newsnya dulu ya. Ini dia sih bilang ini histori terpanjang ya dalam sejarah shutdownnya pemerintahan di US gitu teman-teman. Ada yang bilang 42 hari, ada yang bilang 43 hari, pokoknya itulah mirip-mirip lah gitu teman-teman ya, gitu ya. Overall itu mirip lah gitu. Nah, ini dibilang sini 42 hari ya, more than 42 hari berarti kan kurang lebih ya 43 hari lah gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dia shutdown ya, ini akhirnya dia dibuka kembali teman-teman ya. Ini udah disetujuin oleh Donald Trump, juga udah ditandatangan teman-teman ya. Nah, masih pasti ada pertanyaan di luar orang. Kalau misalkan good newsnya USD itu dibuka kembali ya, US-nya dibuka kembali pemerintahannya, lalu kenapa gold bisa naik gitu? Itu kan jadi pertanyaan kita juga gitu ya teman-teman ya. Nah, itu nanti gue mau jelasin juga ke lu orang gitu. Sebenarnya udah ada sih gue kasih di detailnya teman-teman ya. Nah, kalau orang penasaran sebenarnya karena ini ya, beberapa isu fiskal ya, termasuk subsidi acak gitu, masih perlu dinegosiasi lanjutan gitu teman-teman. Nah, ini yang masih belum jelas gitu. Ditambah lagi, nah ini kita masuk ke bad newsnya gitu adalah ya finally memang gue senang sih, ini antara gue bilang bad news atau enggak ya, karena data yang terpending ya teman-teman ya, beberapa bulan ini itu akan dirilis ya dalam waktu dekat ini. Contoh kayak NFP, kemudian CPI gitu, dan masih ada banyak data kepemerintahan lainnya akan dirilis dalam waktu dekat ini. Ya, itu akan mengguncang market lagi. Jadi gue nggak tahu nih ya, gue masih sebut good news atau bad news ya. Intinya bad newsnya karena market akan bergejolak lagi nih. Kenapa? Karena ada impact dari data-data yang terpending ya teman-teman. Dan pasti impactnya juga luar biasa. Kenapa? Karena posisinya ini kan data udah kepending sebulan lebih ya teman-teman ya. Baik itu NFP, CPI gitu ya. Contoh itu yang paling sering kita dapat ya, yang maksudnya dampaknya cukup besar dan sering dibahas. Nah, itu akan dirilis dalam waktu dekat ini dengan delay data yang cukup luar biasa ini gitu. Artinya kan market juga akan berdampak yang cukup signifikan juga kalau menurut gua gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan in case orang merasa kayak kayaknya enggak sih, ya udah nggak apa-apa gitu. Itu kan menurut gua gitu loh. Ini kan pandangan gua yang gua share ke lu orang gitu ya teman-teman ya. Itu. Nah, kemudian nih masih ada dampak juga gitu teman-teman ya. Dampak ke pasar itu resiko global meredah, USD potensi menguat. Oke, nanti kita coba cek di XY. Terus emas XY bisa mengalami ya koreksi jangka pendek. Ya, sekarang dia masih bullish sih untuk hari ini pada saat news dirilis. Cuma ya kita lihat aja nanti sesi US tuh gimana gitu teman-teman ya. Terus
Tapi karena belum semua isu beres ya, safe haven demand masih terjaga sebagian. Nah, itu teman-teman. Shutdown sudah resmi berakhir, tapi pasar masih akan menilai respon ekonomi dan kebijakan lanjutan dari The Fed ya. Ini yang cukup menarik ya, karena The Fed ini sendiri pun ya masih belum memberikan kebijakan lanjutan dengan adanya pembiayaan sementara sampai 30 Januari 2026. Apakah yang akan dilakukan oleh The Fed ya, terus langkah apa yang akan dilakukan ya, baik itu dia mau rate cut atau enggak gitu, itu yang masih jadi perdebatan nih di dalam market gitu teman-teman. Nah, itulah yang kenapa orang-orang masih terus keep it up dengan safe haven yang salah satunya emas, dan emas masih terus trennya masih bullish gitu teman-teman. Dan cash koreksi pun itu bukan yang ngerubah tren utama jadi miris gitu, tapi cuma koreksi secara sehat gitu teman-teman. Jadi kalau dia sampai ngerubah tren jadi miris, menurut gua sih enggak ya gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tadi berdasarkan dengan sentimen. Tapi kalau orang punya sentimen-sentimen yang lain ya, misalkan bang, menurut gua begini, oke, nggak apa-apa gitu loh. Orang bisa chat ya di kolom komentar gitu, supaya kita bisa sama-sama nambah insight teman-teman gitu. Oke, sekarang kita mau lanjut ke open interest ya. Sebenarnya kalau untuk open interest data itu gue ada share di channel Telegram. Jadi lo orang tinggal cek aja di channel Telegram Juna Trading ID teman-teman ya. Bagi yang belum join silahkan join ke channel Telegram teman-teman ya. Karena gue kalau update biasa lebih cepat di channel Telegram sih gitu. Untuk open hari ini tuh udah ada di 4.200 ya. Terus yang flow data cukup banyak itu ada di 4210, 4215. Lalu 4225 dan 4235, lalu yang terakhir itu di 4250. Di atas 4250 itu belum ada lagi data yang cukup signifikan sih teman-teman ya. Jadi sekarang kan dia ada di level 42 berapa tuh? 4235 ya kalau nggak salah sekarang itu ya. Ya 4235, 4230 lah gitu teman-teman. Nah, ini sebenarnya masih oke gitu ya. Gue masih ya acceptable lah kalau misalkan dia mau naik lagi, karena batasan open interest-nya juga masih ada patokannya gitu teman-teman. Nah, di bawah itu sebenarnya yang udah agak numpuk ini tuh di bawah 4.200 ya. Itu ada ini cukup numpuk nih sebenarnya, semuanya numpuk. 4185 ya sampai 4170 itu numpuk semua teman-teman ya, baik put money atau call-nya di situ semua. Lalu ada di 4150, 4140 gitu. Ini untuk hari ini. Jadi extremely dia bisa turun ke 4140 ya, atau 4150. Kenapa? Karena 4150 memang ada call ya sebesar 98 di sini teman-teman, dan put money ada 82. Lalu kalau kita lihat nih extremely kalau berdasarkan put money bisa ke 4140. Artinya memang penurunan dia antara range ya extremely itu 4150, 4140 untuk malam ini gitu teman-teman ya. Let's see ya nanti bagaimana. Cukup menarik ya, cukup menarik gitu. Oke, jadi itu dari open interest data pivot hari ini 4.200 teman-teman ya. Ini udah ada rejectnya kemana, terus breaknya kemana, targetnya gitu. Jadi lo tinggal cek aja di situ teman-teman. Nah, kemudian dari CPR. Nah, ini CPR. Gue udah update ya untuk CPR di short teman-teman ya. Lo orang tinggal cek juga kalau misalkan yang mau cepat update-nya, karena di sini memang gue biasa update ngikutin dari open interest terus sesi London gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk CPR sendiri saat ini ya, dia sih udah beberapa kali kalau kita perhatikan di atas CPR 1, 2, 3, 4, 5. Ini hari ke-6 sih kalau dilihat ya. Hari ke-6 dia berada di atas CPR gitu. Open dan close di atas CPR. Nah, kalau in case dia mau turun ya, ini sebenarnya udah relate juga sih gitu. Saat ini dia berada di R1 ya teman-teman ya. R1 di sini, R1 di 4238, R2 4281, R3 di 4351 gitu. Lalu CPR range-nya itu kisaran harga. Nah, ini CPR range-nya 4181 sampai 4155 gitu teman-teman. Dengan pivotnya itu ada di 4169 atau 4170 gitu. Nah, artinya selama dia belum bisa ngebreak ya di R1 dia masih ada potensi
untuk balik lagi ke CPR-nya ya di range harga 4181, 4155 gitu. Ini sebenarnya masih oke, masih relate dengan open interest data yang tadi kita cek ya. Nah, 4150, 4155 gitu. Nah, ini relate lagi nih, kecuali dia bisa close di bawah 4150 ya. Itu berarti kan dia ngejar 4140 lah ya. 4140 berarti ada kemungkinan besar Jumatnya dia biris. Kalau misalkan in case hari ini dia bisa tutup kerja closingan di bawah 4150 gitu teman-teman. Nah, ini yang perlu kita perhatikan untuk hari ini. Kalau biris targetnya mana? Di bawah 4140 ya sebenarnya ini sih. Kalau dia mau turun dia bisa turun 1,9% ya. Cuma ini kan dia udah naik ya. Naik kalau opennya itu kan 4200. 4200 coba kita cek bentar ya. Oke, 4200 kalau dia ke sini baru 1% ya. Kalau dia mau ke sini 1,8%. Itu di R1 4125. Kalau 4140 1,4%. Oke, masih relate ya penurunannya gitu teman-teman. Jadi in case dia turun di bawah 4200 ke 4180 itu masih bisa dikejar sama dia. Ya, tapi kalau misalkan ini kita mesti lihat dulu nih nanti sesi US gimana gitu teman-teman ya. Nah, makanya kan tadi pagi gue udah bilang kan di short ya. Kalau kondisi seperti ini, ya jangan lu orang FOMO dulu gitu loh. Kecuali memang lu orang udah tahu konsekuensi, tahu resikonya, yang bisa di-accept ya, bisa diterima, itu nggak masalah gitu. Karena memang sometimes kondisi yang seperti ini memang normalinya kita taunya adalah sesuatu yang bagus di open, ya reopening kembali apa ya, kayak US ya gitu ya. Nanti harusnya US menguat, dolar gold turun ya. Tapi kan bisa ya market berkata lain gitu. Itu yang harus kita wanti-wanti sih sebenarnya gitu teman-teman. Nah kemudian ini kita ada mapping ya. Ini mappingnya sebenarnya belum ada perubahan dari kemarin. FVG 1 hours di kemarin tadi dia sempat akumulasi ya, ternyata nggak yang kuat banget untuk menahan harga, dan saat ini dia berada di the next FVG 1 hours lagi itu di 4225 4245 teman-teman ya. Ini kalau dia bisa pullback dari area sini ya targetnya bisa ke balik bawah FVG lagi atau bahkan masuk ke area pivot ya. Pivotnya itu di 4000 FVG yang ini, FVG yang satu pertama ya. Nah, di bawah 4188 dia target di sini teman-teman ya, bawah 4188 di 4161 4135 itu di ini support lah, kita ganti support ya. Nah ini 4161 4135 atau 4140. Oke, jadi masih relate dengan open interest ya teman-teman ya. Overall sih itu sih yang mau gue kasih tau ke lo orang gitu teman-teman ya. Kalau misalkan in case dia masih bisa naik lagi ya 4150 ke atas lah ya, 4150 ke atas berarti sini ada FVG ya. Nah, FVG 4 hours sih, 4 hours punya FVG cukup lebar, 4278 4233 4278 4233. Coba kita turunin time frame nya. Oh, bisa dipecah jadi dua guys ya, bisa dipecah jadi dua range 4278 4317. Oke, masih oke ya untuk jangka panjang sih, ini masih oke. Nah ini the next targetnya dia ya, kalau in case dia breakout dari mana, breakout dari 4250 ya, targetnya 4278 4317 gitu. Ini gabungan dari dua FVG ya, gue gabung jadi satu biar nggak terlalu berantakan ya. Jadi overall secara keseluruhan untuk movement ya, di LTF itu masih uptrend, HTF masih uptrend, cuma memang ada bisa punya kesempatan market untuk nge-push turun karena memang US Open bisa dirayakan dengan begitu, tapi let's see dari bagaimana gitu. Intinya kalau dia mau turun ya itu harus di bawah 4100 ya, 4100 ke bawah itu baru dia bisa lebih enak ngedrive turunnya. Tapi selama di atas 4100 itu masih agak susah ngedrive turunnya gitu teman-teman. Oke, jadi itu dulu ya mau gue kasih tahu ke lo orang. Thank you untuk yang sudah nonton, and see you on the next video update. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak orang-orang yang terbantu dengan insight seperti ini ke depannya. Oke, thank you.